Dalam rangka Disnatalis ke-68, Fakultas Hukum Universitas Pajajaran gelar Studium Generale bertema Tantangan Penegakan Hukum di Era Artificial Intelligence dan Transformasi Digital. Kegiatan ini berlangsung Rabu, 27 Agustus di Geraha Sanusi Harjadinata, Bandung, bekerja sama dengan Dewan Perwakilan Cabang Perhimpunan Advokat Indonesia atau PERADI Kota Bandung. Acara dihadiri sekitar 700 peserta yang terdiri dari mahasiswa, anggota PERADI, serta masyarakat umum. Selain itu, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia, Profesor Yusril Ihza Mahendra turut hadir sebagai narasumber utama. Dalam kesempatan wawancara, Yusril menyampaikan apresiasi kepada Fakultas Hukum Unpad yang dinilai selalu terdepan dalam menyikapi isu-isu hukum sesuai kebutuhan zaman. Sejak lama, Unpad dikenal sebagai pelopor dalam pengembangan hukum internasional dan hukum laut. Kini, Unpad kembali menunjukkan kepeloporannya dengan merumuskan konsep hukum di era kecerdasan buatan dan transformasi digital. Saya sangat mengapresiasi Fakultas Hukum Unpad yang sangat concern dengan banyak hal-hal yang mungkin belum diantisipasi oleh Fakultas Hukum yang lain. Ya, seperti misalnya dalam menghadapi artificial intelligence dan transformasi digital ini, saya melihat beberapa karya akademik yang ditulis oleh para dosen Unpad dan perhatian mereka untuk mengantisipasi perubahan-perubahan ini. Dan pesan saya kepada seluruh sivitas akademika Unpad adalah teruslah kita mengantisipasi perubahan ini, mengedepankan prinsip-prinsip yang kita anut sendiri. Misalnya di negara Pancasila ini ada sila ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan, keadilan, dan lain-lain itu harus diartikulasikan dalam bentuk konsep-konsep peraturan perundang-undangan kita untuk menjawab tantangan global bidang artificial intelligence dan transformasi digital ini. Pemikiran para akademisi Unpad itu luar biasa ya. Dulu kita lihat Unpad terdepan dalam mengembangkan hukum internasional ya, hukum laut dan lain-lain lebih daripada fakultas hukum yang lain. Sekarang Unpad terdepan lagi merumuskan konsep-konsep dalam mengantisipasi artificial intelligence dan transformasi digital. Dan saya kira teruslah Unpad berkarya seperti ini, terutama di Disnatalis yang ke-68 ini Unpad makin jaya memberikan respon terhadap perubahan-perubahan yang menjadi tantangan bagi kita bersama. Yusril juga menyoroti peran perguruan tinggi dalam mendukung respon pemerintah menghadapi kejahatan cyber, judi online, hingga penyalahgunaan pinjaman digital. Indonesia dinilai cukup cepat menyesuaikan diri dibanding negara lain di kawasan Asia. Tapi dibandingkan dengan negara-negara Asia yang lain, sebenarnya kita cukup cepat menghadapi perubahan-perubahan ini, dan pemerintah responsif juga menghadapi tantangan di bidang artificial intelligence dan transformasi digital ini. Ambil satu contoh misalnya ada kejahatan cyber yang terus meningkat, kemudian juga penggunaan AI yang makin canggih dalam mendukung satu kejahatan. Termasuk pemerintah bersikap tegas menghadapi judi online, menghadapi pinjol dan lain-lain. Itu kita cukup cepat juga mengantisipasi perubahan-perubahan ini. Dan ketika saya bertemu juga Menteri Kehakiman Filipina, mereka pun menghadapi hal yang sama beratnya ketika menghadapi judi online, narkotika dan lain-lain. Dan ya dibanding negara-negara lain sebenarnya kita tidak cukup tertinggal ya, kita cukup maju juga menghadapi tantangan global dalam upaya penegakan hukum ini. Rektor Unpad Profesor Arif S. Kartasasmita menerangkan, setelah peringatan Disnatalis ke-68 ini, Unpad akan memperkuat perannya sebagai universitas yang berdampak. Ia menegaskan, inovasi akademik yang dihasilkan tidak hanya untuk kampus, tapi juga bersinergi dengan pemerintah dan bermanfaat langsung bagi masyarakat. Salah satunya adalah kami punya dogma adalah Unpad berdampak, yang disampaikan oleh Pak Menteri, bagaimana universitas dapat bersinergi dengan pemerintah untuk dapat menghasilkan sesuatu yang bermanfaat untuk masyarakat. Jadi kami akan berfokus nanti apa yang kami ciptakan tidak hanya untuk kepentingan universitas saja, tapi bagaimana pemerintah dalam ini masyarakat dapat menggunakan itu untuk kemajuan bangsa. Jadi terakhir ada kata yang sangat di situ sangat baik adalah sejauh apa perkembangan teknologi, perkembangan ilmu dapat menjawab kebutuhan atau dapat menyengsarakan masyarakat, itu harus kami jaga dan juga kami lakukan sebagai utama.
Melalui program akademik ini, Fakultas Hukum Unpad kembali meneguhkan komitmennya untuk menjadi pelopor dalam merumuskan konsep hukum di era kecerdasan buatan dan transformasi digital. Dari Bandung, Tim Liputan melaporkan.